Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika mendengar nama Raffi Ahmad atau Rudy Salim, apa yang terlintas di benakmu? Sultan, kaya, crazy rich? Ya, mereka memang sudah dikenal publik sebagai tokoh dengan segudang harta. Circle pertemanan mereka pun tak jauh-jauh juga dari kata mewah. Namun, jangan salah, di masa Nabi Muhammad SAW, circle pertemanannya pun tak kalah elegan. Bahkan salah satu sahabat bisa membeli surga, yakni Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bisa dinobatkan sebagai crazy rich di masa Nabi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Salah satu sahabat atau Khulafaur Rasyidin yang paling lama berkuasa adalah Utsman bin Affan. Ia memimpin selama 12 tahun, yakni pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Utsman merupakan Khulafaur Rasyidin ketiga setelah menggantikan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Terdapat banyak perubahan yang terjadi di masa kepemimpinan Utsman. Pemerintahan Islam bisa sukses memperluas wilayahnya ke Fars yang saat ini dikenal sebagai Iran dan juga Khorasan atau Afghanistan. Sahabat kelahiran Doif, Jazirah Arab ini merupakan salah satu keturunan Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As dan ibunya bernama Arwah binti Quraisy. Ada satu hal yang perlu disyukuri oleh Utsman karena ia terlahir dengan sendok emas. Sejak kecil, ia sudah memiliki privilege dengan harta yang banyak serta memiliki power di masyarakat. Sang ayah diketahui adalah pedagang kaya dari Mekah. Utsman tumbuh dengan banyak kemudahan dalam hidupnya, termasuk dalam hal pendidikan. Ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik sejak kecil. Kemampuan literasinya pun sangat baik. Ia sudah bisa membaca dan menulis, dan hal ini cukup langka ditemukan di Mekah saat itu. Namun sang ayah berpulang sebelum Islam datang. Kehidupan Utsman tentu juga berdampak. Beruntung, sang ayah mewarisi harta yang cukup banyak, sehingga itulah yang menjadi bekal Utsman untuk melanjutkan tongkat estafet sang ayah menjadi seorang pedagang, atau saat ini lebih familiar dengan istilah entrepreneur atau pebisnis. Selain warisan, salah satu bekal yang sangat bermanfaat yang ditinggalkan sang ayah adalah didikan yang baik. Meski kaya dan bergelimang harta, Utsman tetap beretika dan rendah hati. Ia pun tak pernah sombong atau angkuh dengan segala pencapaian yang ia punya. Karena tak ingin bisnisnya hanya bergelut di situ-situ saja, Utsman melakukan ekspansi hingga ke Syam dan Habasyah. Usahanya tak sia-sia. Setelah jatuh bangun yang menjadi salah satu pedagang kaya terpandang di Mekah. Dari situlah pertemanannya dengan Abu Bakar dimulai. Karena mereka sama-sama bergelut di dunia yang sama, sosok Abu Bakar pula lah yang menjadi influencer sejati bagi Utsman. Karena ia mengajak masuk Islam saat melakukan perjalanan bisnis ke Suriah. Kerja keras Utsman berbuah manis dan makin berkah karena telah memutuskan untuk memeluk Islam. Momen tersebut juga membuat kedekatannya kepada Nabi Muhammad SAW semakin kuat, hingga menjadi salah satu sahabat Nabi, hingga akhirnya menjadi khalifah. Utsman tetap teguh dalam ajaran Islam. Di masa kepemimpinannya, Islam sangat makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya bisa naik haji berkali-kali. Ia juga diketahui membangun kepolisian dan pengadilan yang sebelumnya hanya sering dilaksanakan di dalam masjid saja. Yang paling bombastis karena Utsman bisa membukukan Al-Quran, lalu kemudian digandakan dan dikirim ke Suriah, Mekah, Basrah, Madinah, dan Kufah. Melihat track record Utsman bin Affan yang sukses dengan kualitas kepemimpinan yang baik, tak heran jika Utsman bisa dinobatkan sebagai salah satu sahabat dengan kekayaan yang tinggi. Namanya sangat dikenang oleh penjuru kota karena ia memiliki sifat dermawan. Dengan kekayaan yang ia miliki pun, Utsman tak hanya fokus pada diri sendiri, namun terbukti sering sekali menjadi filantropis, relawan, hingga aksi sosial lain. Ia banyak memecahkan persoalan yang menjadi kegalauan umat muslim saat itu. Pada saat umat muslim dilanda kekeringan dan harus antri mengambil air yang dimiliki Yahudi, hati Utsman tergerak. Apalagi harga air tersebut sangat mahal, sehingga banyak umat yang mengeluh dan kehausan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan syurganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Keadaan yang menyayat hati membuat Utsman tak tega. Ia pun seketika membeli sumur Yahudi tersebut. Awalnya sang pemilik tak mau menjualnya. Utsman pun menawarnya untuk membeli hanya separuh.
Jadi pembagiannya seperti ini. Sehari untuk Utsman, sehari untuk Yahudi tersebut. Namun saat hari pembelian Yahudi, tak ada yang mengantri untuk membeli. Alhasil, Utsman pun membelinya secara penuh. Utsman juga dikenal sebagai juragan kurma. Kebun yang ditumbuhi sebanyak 1.505 pohon kurma, serta seluruh hasil wakaf tersebut kini dikelola oleh Kementerian Pertanian untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Selain itu, ada fakta unik yang sepertinya masih jarang diketahui oleh umat Islam. Tahukah kamu jika Utsman ternyata memiliki rekening dan akta tanah? Mungkin itu akan terdengar aneh, sebab di masa lalu tak ada sistem rekening seperti sekarang. Jadi maksudnya, hasil dari wakaf pohon kurma Utsman tersimpan dalam rekening tabungan atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian Arab Saudi. Saldo rekening yang tertera beberapa tahun lalu dikabarkan telah mencapai 2,5 triliun rupiah. Kekayaan ini pun juga diperkirakan terus bertambah sebanyak 50 juta rial atau setara dengan 16 miliar per tahunnya. Masya Allah. Dengan tabungan ini dibangunlah sebuah investasi umat yang bisa kita lihat sekarang seperti Hotel Bintang 5 yang terletak di samping Masjid Utsman bin Affan yang berlokasi di Markaziyah. Jadi, meski telah wafat, kekayaan dan pahala Utsman terus mengalir. Inilah pentingnya wakaf. Sebab dengan wakaf, pahala bisa mengalir hingga surga. Terbukti dengan apa yang telah dilakukan Utsman, lahannya bermanfaat untuk kebutuhan banyak orang. Selain membeli banyak hal-hal duniawi, ada satu lagi yang membuat kita semakin terkagum-kagum dengan Utsman. Percayakah kamu jika Utsman ternyata pernah membeli surga? Dalam sejarah Islam disebut jika ada salah satu orang yang telah 2 kali membeli surga dari Nabi Muhammad SAW, ialah Utsman bin Affan. Dari Imam Al-Hakim, Abu Hurairah berkata, Utsman bin Affan telah membeli surga 2 kali dari Nabi SAW. Amalan apakah yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan membeli surga dari Rasulullah yang agung? Abu Hurairah melanjutkan, yaitu ketika dia membeli mata air tawar dan membiayai pasukan jihad Jaisyul Usrah pada perang Tabuk. Meski memiliki harta yang banyak, Utsman justru lebih mendekatkan diri kepada sang pemilik harta dibanding harta itu sendiri. Ia menjadikan hartanya sebagai sarana untuk mencintai Allah dan agama Allah. Bahkan bukan hanya sekali, Utsman telah membeli surga sebanyak 2 kali. Hal yang sangat sulit dicontoh saat ini. Sebenarnya, untuk menjadi the next Utsman, kita tak harus sekaya itu. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jika Utsman memberikan dana untuk mereka yang jihad, kita bisa mendonasikan uang dan waktu kita untuk para korban seperti yang terjadi di Palestina, atau menjadi relawan dalam pendidikan anak-anak yang terlantar dan tak beruntung. Yusuf Kala misalnya, bersama dengan Palang Merah Indonesia, ia telah memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menyumbangkan 1 miliar ke Palestina melalui Red Crescent Palestina. Bahkan dia menghimbau agar 50% hasil kotak amal bisa disisihkan untuk sesama muslim di sana. Masya Allah. Sahabat beriman, sanggupkah kita menyisihkan harta kepada mereka yang membutuhkan seperti Utsman bin Affan? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.